Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brothers, alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam suasana menyenangkan lah ya. Dan tentu di perjalanan puasa hari ini tidak ada hambatan apapun. Amin, amin. Dan semua bisa berjalan dengan lancar. Amin, ya Allah. Dan di podcast Bread Indonesia dengan tips Ramadannya, saya Samsu Mantri Dan saya Budi. temani Breaders sampai tuntas nanti. Dan hari ini apa ya Bud ya? Ini mudah-mudahan bukan efek puasa nih. Bukan efek puasa. Enggak, gue kalau kayak gini kan agak lebay dikit. Asik. Jadi kayaknya memohon belas kasihan dia supaya bisa pulang cepat. Itu trik dan strategi. Oh, Asik. iya. Ya, Brothers, di perjumpaan kali ini ada hal yang sedikit banget deh kita ingin sampaikan. Tapi ya semoga bisa diterima ya. Amin, amin. Dari apa yang menjadi pembahasan obrolan kita pada hari ini adalah hal yang ya menyerempet tentang rasa. Wih, Mas Sam nih kalau udah ngomongin rasa nyerempet agak kayak mendingan lo siaran sendirian gak Mas? Rasa Jadi, apa ya? Biar imajinasinya lebih liar gitu, lebih dapat ya. Gue kadang-kadang kalau kayak gini sih ngelantri sana kemari tuh. Itu dia. Bahayanya itu dia. Oke. Apalagi bicara rasa. Ya kan? Iya, Nah, iya. karena rasa ini adalah yang menyangkut kepada hal yang barangkali membuat kita menjadi wow kan begitu. Oh, ini maksudnya bahagia. Bahagia. Oh. Ada yang membuat kita jadi kan begitu. Itu apa tuh tadi? Itu adalah tanda-tanda sebuah kesedihan. Asik. Ini bukan karena siaran menjelang akhir bulan nih, brother. Mas Sam nih ritmenya kebaca. Iya. Jadi kalau gue udah ngomong kayak gini, lu ikutin aja, pokoknya ikutin aja Iya, arahnya iya. kemana gitu loh. Oke. Nah, Om Budi, Iya, gimana Mas Sam? kita ya dalam melakukan sebuah perjalanan kehidupan ini, dan kadang-kadang kita jadi merasa geli sendiri. Kenapa tuh bisa begitu, Mas? Iya, aku sendiri kadang-kadang juga merasa geli. Oh. Udah dikasih ini minta ini, ya kan? Dikasih minta ini, ya kan? Yang kadang-kadang kalau nggak tercapai kita marah kan gitu. Kurang bersyukur. Itu. Dari sisi apa yang kita dapatkan, dengan apa yang kita capai, sebuah keinginan tidak sesuai, Iya. mesti kita jangan protes, Oh iya. ya kan? Iya, apalagi- Terima dengan senyuman. Itu dia. Apalagi kalau dibanding sama nikmat yang Allah kasih ke kita. Aduh, luar biasa. Nggak ada apa-apanya cobaan yang kita terima. Nah Iya, itu, jadi nikmat mana lagi yang engkau dustai kan gitu kan? Nah itu. Iya. Kaitannya dengan rasa bersyukur. Aha. Gue pengen tahu juga, adakah secercah pengalaman, secara pengalaman maksudnya, dari Om Budi nih, yang sehingga gue bisa belajar dari Om Budi gitu loh. Ketika mendapatkan hal yang surprise banget atau yang menyedihkan, jadi gue bisa tahu mengatasi hal-hal seperti itulah. Iya. Yang pasti Allah tuh pasti ngasih ujian nggak bisa melebihi dari kemampuan, kapasitas kita sebagai hambanya. Ya kan? Gue pernah ada satu pengalaman hidup nih Mas. Ada sebuah pekerjaan, Nah, harusnya 99% itu udah jalan sama kita. Tahu nggak ternyata setelah itu pitching dong. Pitching dan akhirnya jalan sama yang lain. Jalan sama yang lain kan. Nah, ketika jalan sama yang lain, nah akhirnya banyak teman-teman vendor yang cerita ke kita, Mas kemarin eventnya begini dan begini. Jadi, oke. Ternyata dari balik hal yang kita kecewa, ada hikmah yang kita bisa ambil dari situ. Jadi ya kenapa kita nggak bersyukur gitu. Jadi pada saat kita dikasih ujian sedikit apapun ya tetap kita harus introspeksi ya, itu bagian dari rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Itu dalam satu kejadian, ya kan, di satu
bidang pekerjaan, katakan demikian ya. Iya. Tapi ada hal yang mungkin dari Bretes sendiri ya sadar tidak sadar. Yang kadang-kadang kata orang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, ya kan? Begitu bro, ya kan? Udah punya 1 mau 2, gimana dong ceritanya nih? Segala. Ada satu apa tuh? pepatah bijak juga nih Mas. Asik, aku pernah baca nih. Jadi syukur itu bukan hanya sebatas ucapan lisan. Syukur itu habit. Syukur itu attitude. Jadi perilaku kita juga harus mencerminkan rasa syukur itu. Contoh misalkan gini, seseorang dengan penghasilan yang lumayan gitu ya, tadinya dia membeli 1 mobil. Oke, mobil itu dipakai hari-hari untuk kerja ke kantor dan seterusnya gitu ya. Ada tambahan lagi, rezeki lagi. Nah, dia beli 1 mobil lagi. Oke, untuk istrinya, anaknya dan lain-lain lagi. Nah, ada rezeki tambahan lagi. Dia beli 1 mobil lagi, mobil sport impiannya. Itu luar biasa. Nah, ternyata di balik rezeki yang banyak itu, ya mencerminkan hal yang akhirnya menjadi kurang syukur. Karena apa? Dia selalu merasa kurang. Adek kan gue punya ini lagi, gue punya itu, punya ini, punya itu, dan seterusnya gitu. Jadi banyak keinginan. Iya. Kita tidak tahu di hati dia bahagia tidak ya gitu ya kan? Nah, itu karena dia. kan rasa syukur itu kan mencerminkan kebahagiaan. Iya. Gitu? Dan kenapa kita sulit bahagia, Mas? Itu dia. Tapi kalau dari Om Budi sendiri, kenapa kita perlu bahagia? Hasilnya? Ya, banyak faktor yang bikin kita sulit bahagia. Di antaranya misalkan, kalau anak-anak milenial sekarang tuh generasi strawberry khususnya, itu mereka bahasanya overthinking. Terlalu berlebihan mikir sesuatu, akhirnya jadi apa ya? Ya itulah. Kan muncul akhirnya hormon kortisol itu yang dia menjadi benteng kita harusnya gitu ya. Tapi karena itu muncul setiap saat gitu ya, akhirnya ya itu jiwanya nggak tenang. Selalu punya keinginan karena tidak terpenuhi di situ. Dan keinginan itu nggak di manage dan disesuaikan sama situasi dan kondisi atau keadaan dia sendiri ketika itu. Nah, jadi dia merasa kurang bahagia, gitu. Kemudian ya, yang pasti itu akan mempengaruhi rasa syukur itu tadi, gitu kan. Kalau orang nggak bahagia, selalu pengen ini, pengen itu dan seterusnya, itu nggak ada habisnya kan Mas. Akan terus ya begitu. Itu adalah salah satu contoh tuh ya. Iya betul. Iya kan? Kenapa kita tidak bahagia? Karena itu. Salah satunya. Dari Mas Budi barangkali sebuah tips yang bisa disampaikan untuk Brighters yang tengah menyaksikan podcast kita nih. Iya, Brighters rasanya sudah punya banyak referensi ya, pepatah-pepatah bijak tentang rasa syukur, tentang. Jadi kembali mengulas tadi sedikit bahwa usahakanlah kita memanage keinginan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita udah pegang kunci itu, rasanya ngejalaninnya nikmat. Nah, yang berikutnya tanamkan pada diri kita, Brighters, bahwa kita ini berharga. Kita berharga. Dengan kita mengapresiasi diri kita, bukan GR ya. Kita merasa bahwa kita mampu loh melakukan ini dan ini gitu ya. Nah, tapi kita mengukur batas kemampuan kita ada di mana, dan kita menstimulus diri kita, memotivasi diri kita untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yakinlah bahwa kita adalah berharga. Allah memberikan banyak potensi yang ada di diri kita. Gali, explore, manfaatkan untuk kebanyakan orang. Berbicara tentang syukur, yang tentunya Brighters punya cerita tersendiri, kemudian cara menghadapi sesuatu yang membuat kita tidak happy itu gimana caranya, itu ada trik dan strategi. Tapi yang Mas Budi sampaikan seperti itulah clue-nya, kan ya. Dan Brighters kembali lagi yang menyaksikan tips Ramadan Bright Indonesia dan radio streaming Bright Indonesia. Bila ada komen, silakan langsung komen di podcast Bright Indonesia atau di IG dan Facebook. Tentunya jangan lewatkan, tetaplah saksikan
Tips Ramadan Bright Indonesia dan Radio Bright Indonesia. Iya. Nah, ini karena keterbatasan waktu, kita sudahi saja pertemuan kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, Om Budi. Sama-sama, Mas Syam. Jadi hari ini kita ketemu lagi dengan pisang goreng dan tahu goreng. Asik. Menu buka puasa ini. Oke, Brighters, terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Saya Sam Sumantri dan saya Budi. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.